Ya baiklah saudara, Sabang Awasi memang sudah pertandingan sore ini saudara sudah menjadi konflik menandakan pertandingan babak kedua akan segera dimulai. Selamat menikmati, selamat menyaksikan. Lumayan ada kita ada besar. Juga Melayu keluar tapi Baik, para penonton sekalian, sudah dilanjutkan. Kita lihat pertandingan sudah dimulai di babak kedua ini. Melakukan sesuatu yang terlalu tinggi, kita lihat mengangkat kaki yaitu Aslin. Nomor 23 ini dari kesempatan kiri saudara melakukan pelanggaran saja tendangan bebas. Untuk kesebelasan dari Sungarotan yang dilakukan oleh Hendro, pemain tangguh Aslin. Bulldozer lagi-lagi Adi kita mati Dimas Hadi, ada Aslen langsung saja ke tengah, masih dapat dirampas oleh Yayat. Yayat menjadi saudara, pergerakan Yayat dan memberikan umpan kepada Putra. Putra Maldini saudara, cukup baik pergerakan yang dilakukan, masih melakukan gebrakan gempuran yang dilakukan melalui sektor kanan dari kesebelasan. Ada Mardi, cantik sekali. Apa yang terjadi? Ya, tampaknya terjadilah kartu kuning keluar dari kantongnya wasit yang dihadiahkan untuk pemain nomor punggung 16 saudara dari kesebelasan Bulldozer. Niadi Lovendri, kapten tim nomor punggung 16, mendapat kartu kuning karena menganjal begitu kerasnya. Kita lihat pergerakan dari Mardi tadi saudara, nomor punggung 11. Tendangan bebas akan dilakukan untuk kesebelasan dari Sungai Rotan era ini, membuat pagar tembok, pagar raksasa. 1, 2, 3, 4, 6 orang pemain lawan membuat pagar betis, pagar hidup. Langsung saja lakukan baik, hampir saja saudara. Suatu tendangan melalui kaki kiri yang memanfaatkan dari suatu tendangan bola mati tadi, tapi melewati tipis saja Mr. gawang lawan saudara. Oke, tendangan lambung oleh Reno Pradana, keeper utama dari kesebelasan Kerinci ini, Bulldozer. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Bulldozer nomor 4, Dimas Hadi. Pemain Porla dari Kabupaten Kerinci yaitu Dimas Hadi saudara. Pokoknya cukup tinggi, cukup mentungguni. Lagi-lagi Dimas Hadi akan melakukan lemparan kepada siapa, bola akan dilakukan lemparan saja kepada teman saudara. Masih dapat disapu bersih oleh fullback kiri di kesebelasan dan rumah Sungai Rotan ini yang dikawal dengan baik oleh Bima Fernandez. Lagi-lagi suatu Papuan tidak mau mengambil risiko. Kita lihat menghadang, membuang bola keluar lapangan, walaupun menghasil lempar ke dalam sudah dilakukan. Sayang kurang akurat, diambil alih lemparan. Kita lihat di sektor tengah untuk tim Sungai Rotan akhir ini akan dilakukan nomor punggung 14 Kahar Dinata. Baik lemparan Kahar Dinata nomor punggung 14 tadi saudara, berputar dapat dimenangkan oleh Kahar. Ya, lemparan ke dalam, tepatnya memantul salah seorang pemain dari tuan rumah. Ya, terlepas dari suatu kawalan, masih dapat dia hadang dengan baik. Kita lihat ada Hendro Nulan kembali dorongan ke belakang, bermain Mardi. Langsung saja Mardi kepada Putra.
lakukan terobosan kita lihat tekanan melalui putra saudara. Ya, di partai semifinal pertama ini kedua tim bermain cukup apik, cukup bermain memukau para penonton sekalian di babak pertama ini, dan babak pertama sudah berlangsung dengan skor masih imbang 0-0, dan babak kedua ini sudah berjalan waktu lebih kurang 6 menit 7 menit saja saudara. Pada babak kedua ini untuk kesebelasan cukup baik. Bulldozer Kerinci menghadapi kesebelasan Kentroma dengan rotan Air Haji Kecamatan Inggris Sari Berkanti. Ini perebutan bola saja saudara, masih dapat dimenangkan oleh salah seorang pemain dari Sungai Rotan ini. Masih melakukan terobosan, kita lihat melalui pemain sayapnya dari kesebelasan. Ya, coba dikejar, kita lihat oleh Alexander dalam nomor 14. Alexandra, cukup akurat suatu terobosan yang dilakukan. Tendangan cukup begitu jitu, mendatar saja. Pemain Arema Malang diturunkan untuk memperkuat kesebelasan. Ya, kembali perebutan. Ampun sekali suatu kontekan ataupun Zikri Zakaria, main kiper lawan masih melakukan tekanan. Ada Putra lagi saudara, kesempatan Putra sayang agak keluar, mundur lagi, tolong panitia kita atau jangan terlalu rapat ke lem garis pinggir lapangan ya, nanti terganggu lajunya bola ya, mohon pengertiannya untuk mundur sedikit, berjarak 2 meter saja ataupun 1,5 meter dari garis. Ya, Putra lagi ya, jangan terlalu panjang emosi ya, kami mohon adik-adik kami bermain ya, tidak perlu ada ya, panitia tidak perlu di dalam, penonton walaupun panitia biar ya, nanti saja nanti ya, membuat kita ke sana tidak nyaman saja nanti ya, biarkan saja wasit yang akan memberikan ya, kita silakan awak masuk kok makacau ke saya buang dalam tim rumah maupun dari kesebelasan tim tamu, jadi berganti serangan balik dan tekanan demi tekanan ya dilakukan begitu. Ya, sudah dilakukan, ada suatu peluang geblak saja oleh gelandang bertahan dari tim tamu saudara. Kembali ada Putra di sana. Pada semua bola akan diberikan. Putra pendek saja. Lagi-lagi aktif Putra. Ya, sudah betul kita lihat untuk memberikan passing silang kepada Mardi nomor punggung 11 tadi. Suatu terobosan yang dilakukan oleh Putra saudara. Putra Maudwi, salah seorang pemain ujung tombak, pemain kunci nomor punggung 13 Putra Maudwi saudara. Satu percobaan, umpan saja bola ke depan, perebutan bola masih dapat dikuasai oleh salah seorang pemain tengah dari kesebelasan Bulldozer ini. Nomor punggung 10 ada Jakir Pedini. Jakir melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Baik disambut dengan baik nomor punggung 11 saudara, yaitu Eko Puspito, pemain pengganti. Eko lemparan salah saudara melewati lem pinggir lapangan, lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan dari Sungai Rotan RRC. Keselamatan Linggo kali diganti ini saudara, memberikan pengamanan ke belakang kepada rekan ini saudara, masih melakukan terobosan perebutan bola saja.
dapat dikuasai oleh pemain nomor 11 saudara. Eko seperti itu langsung saja Eko. Lagi suatu peluang diperoleh salah seorang pemain depan dari kesebelasan tim tamu. Ya, kartu kuning dan dengan kartu merah sudah 2 kali kartu. Kita lihat mendapat kartu merah. Sayang sekali saudara, pemain dari tim tamu sudah mendapat 2 kartu kuning dan kartu merah, wajib keluar saudara. Untuk pemain yang mengajar salah seorang pemain dari tim pemain yang begitu kerasnya saudara, tidak salah, betul diganjar dengan 1 kartu merah karena sudah mendapatkan 2 kartu kuning. Ya, nampaknya agak terpancing sedikit emosi dari Jaker. Ini Jaker, sayang sekali Jaker ditarik keluar. Bukan Jaker masuk ke ini nomor 16 yaitu Kurniadi. Nah, tidak dapat meredam emosi saudara, melakukan pelanggaran cukup keras, maka diganjar dengan kartu merah oleh wasit yang pada pertandingan sore ini saudara. Ya, stand masih tetap imbang 0-0. Oke, saudara pendengar, para penonton sekalian, sore ini permainan begitu ketat saudara. Di babak semifinal ini adalah babak penentuan untuk kedua tim untuk bisa meraih ke babak final nantinya. Ya, langsung saja untuk pertahanan lawan masih dapat dihadang oleh pemain belakang dari kesebelasan Kerinci ini. Coba melakukan serangan balik ataupun suatu percobaan serangan melalui lini belakangnya, masih dapat dikuasai oleh tim dari Sungai Rotan. Sayang terlambat saudara. Baik pergerakan yang dilakukan oleh pemain 11. Ya, Adanan sangat bersih sekali selebar fatal yang dilakukan oleh Hendro Toloi, begitu tangguhnya mempertahankan jantung pertahanannya. Masih dilakukan dengan satu Bima Hernandez 9 crossing ataupun shooting, suatu percobaan melalui tendangan jarak jauh yang dilakukan oleh nomor 4 ini Bima Kadi. Mempunyai cukup jangkung umpan. Satu orang pemain depan saja menempatkan posisi yaitu Putra. Kembali Jaker untuk bisa menerobos jantung pertahanan lawan saudara. Pergerakan dari Jaker di mana saja berada telah bergabung bersama kami dalam Open Turnamen Sepak Bola Rantai Sleman Era di Kecamatan Ilu berganti ini saudara. Ya, kembali kita amati saudara. Batu terobosan melalui pemain sayapnya, bola mengarah. Mohon perhatian wasit, berganti pemain dari kesebelasan Sungai Rotan. 16 masuk, 13 keluar. Sudah keluar karena mengalami cedera yang tidak dapat melanjutkan permainan saudara. Sayang sekali, maka digantikan pemain pengganti dari kesebelasan. Ya, baru masuk saja pemain nomor 16 tapi terjadi terjadilah terciptalah gol pertama untuk tim dari Kerinci ini. Bulldozer di babak pertama ini yang diciptakan dengan baik, satu serangan counter attack yang begitu cepat dan dibawakan dengan baik terlepas sesuatu kawalan. Kita lihat pemain di sisi dua dari Kabupaten Kerinci ini.
dapat menjobol gawang dari tim tuan rumah, maka skor berubah menjadi 1-0. Kedudukan sementara untuk kesebelasan tim tamu. Bulldozer Kerinci dapat memecah kebuntuan di babak kedua ini dengan suatu sontekan mengarah ke samping kiri dari gawangnya. Fikri Zakaria sudah berusaha untuk menepis bola, tapi sayang begitu derasnya, begitu kencangnya, begitu cepatnya bola melaju ke samping kiri dari Zikri. Ya, walaupun tertinggal satu bola, tim dari kesebelasan rumah pengarutan tidak patah semangat, selalu melakukan perlawanan melalui serangan yang bergelombang. Dan lagi-lagi apa yang terjadi saudara, tampaknya kartu kuning akan dihadiahkan untuk pemain dari kesebelasan Sungai Rotan. Ya, memang betul, kartu kuning keluar dari kantongnya wasit yang begitu keras menghadang ataupun terlalu tinggi mengangkat kaki. Kita lihat ya, kartu kuning kita amati oleh salah seorang pemain depan dari kesebelasan Sungai Rotan ini. Kembali kita amati suatu serangan melalui jin kanannya dari Kerinci ini. Masih terjadi perputaran bola, tekanan dilakukan oleh jaga Putini, pemain ujung tombak, pemain kunci, pemain starter Alex Fitri ini, nomor 10 saudara, melakukan laporan sudah dilakukan. Masih Alex Fitri saudara, punya peran utama untuk kesebelasan dari Kerinci ini. Tendangan sudut tampaknya saudara di sektor kiri dari pertahanan atau di tuan rumah pengarutan masih melakukan man-to-man marking atau menghadapi lawan satu-satu. Kita lihat sudah dilakukan berputar bola saja, di stop saja, jadi sundulan melebar atau menunggu saja oleh salah satu pemain depan dari Bulldozer. Serangan balik cukup baik saudara, tapi terbaca saja oleh gelandang pertahanan dari tim lawan. Ada Alexandra, masih bola dapat dikuasai, tapi sayang melakukan dorongan. Kita lihat Jasir Sendini nomor 10, pemain ujung tombak dari kesebelasan ke Kerinci ini saudara. Tendangan bebas saja sudah dilakukan penutupan bola. Baik sekali, ada Putra di sana, masih melakukan Putra Madri. Ya, cukup akurat pergerakan dari Putra Madri ini, salah seorang pemain muda yang berposisi sebagai wing kiri ataupun sayap kiri dari kesebelasan Sungai Rotan ini saudara. Berkali-kali melakukan terobosan ataupun tekanan, tendangan bebas saja akan dilakukan nomor punggung 14 saudara. Langsung saja Dinata, Ahar Dinata tadi cukup akurat yang melalui satu tendangan cukup keras. Ahar Dinata tadi saudara, tapi dapat dikuasai pemain belakang, menghasilkan gol kick saja ataupun tendangan gawang untuk kesebelasan dari Kerinci ini. Ya, tendangan gawang sudah dilakukan oleh Zikri. Hampir saja sudah terlepas suatu penjagaan pergerakan dari Jakar. Di akhir ujung tombak pemain kunci dari kesebelasan tim tamu ini. Umpan langsung saja, ketika yang agak melebar. Akan dilakukan oleh Zikri Zakaria, kiper utama terandalan untuk tim rumah pengarutan Air Haji FC ini. Putra terlepas dari kontrol bola Putra nomor 30.
Perebutan bola saja terjadi saudara. Jantung pertahanan dari sayang sekali. Dari sana Alexandra. Masih untung dapat kontekan dari Jaker tadi saudara. Lalu umpan Alexandra nomor 18 tadi tidak dapat dimanfaatkan, tidak dapat diselesaikan dengan sempurna oleh Jaker. Begini tadi Jaker lagi nomor 11 Jaker kepada siapa telah diberikan, memberikan passing saja cukup baik saudara. Dimas Ahadi nomor 4. Lagi-lagi kita lihat begitu bersemangatnya pemain dari tim tamu ini. Ya, walaupun terjatuh masih bisa ada. Ya, umpan pulang. Sayang sekali tidak melakukan shooting ke menit gawang. Suatu kesempatan tadi sudah mendapat peluang untuk bisa metes ke mulut gawang, tapi sayang memberikan umpan saja kepada rekannya saudara, maka gagallah serangan balik yang dibangun melalui Senin Botanik. Ada di sana kita lihat Alexandra, masih Alex, berliku-liku Alex, umpan silang. Sayang sekali saudara, tampaknya pemain ringki umpan silang yang dilakukan oleh Alexandra nomor 18 pemain senior dari Kerinci ini. Sangat apik sekali umpan silang tadi, tapi sayang dalam perangkap offset saja salah seorang pemain depan dari Kerinci ini. Serangan lakukan oleh Mardi, umpan. Ya, sayang tampaknya tidak mau mengambil risiko salah seorang gelandang bertahan. Maka terjadi suatu suplai bola ke jantung pertahanan lawan juara. Kembali suatu sundulan yang dilakukan oleh Aslin tadi, juga ada pergerakan dari lagi perputaran bola dapat diselamatkan melalui orang pemain kita mati dari tim Kerinci Bulldozer ini tergeletak di area pertahanan dari di sebelah pengerotan saudara, sedikit mengalami kendala. Apakah masih dapat melanjutkan permainan di babak kedua ini? Masih diberikan bantuan. Ya, silakan tim medis ataupun ofisial dari kesebelasan Kerinci ini untuk bisa membantu rekannya ataupun anak asuhannya pertandingan yang cukup ketat ini, yaitu pertandingan sore ini yang disaksikan lebih kurang oleh penonton yaitu 3.252 pasang mata menyaksikan pertandingan yang cukup seru ini saudara, antara kesebelasan Pengerotan dan Bulldozer. Kembali suatu gebrakan dilakukan nomor 10. Sayang sekali saudara tidak dapat memberikan peluang untuk bisa melakukan shooting ataupun tendangan ke mulut gawang. Ada peluang di sana. Hampir saja suatu tendangan meroket yang dilakukan oleh nomor punggung 7 tadi oleh Farel. Hampir saja bisa menyamakan kedudukan di babak kedua ini melalui tendangan keras, melalui tendangan meroket oleh Farel nomor punggung 7 atau nomor punggung 7. Ya. Ya, kembali kita lihat perebutan bola saja duel terjadi saudara. Kembali terus Putra lagi Putra, tapi sayang tidak terjangkau oleh Putra begitu terasnya ataupun begitu kencangnya lajunya bola saudara. Tidak dapat dijangkau oleh Putra. Bersiap-siap salah seorang pemain pengganti dari Pengerotan. Ya, kembali ada Alexandra menyerobos, masih sendirian dia, coba memberikan passing saja kepada rekan yang mokong, juga kembali kepada Alex. Ya, baik sekali saudara. Gimana?
Semua balik masuk. 8 menit. 8 balik. Ya, kembali kita mati saudara, masih melakukan tekanan melalui sektor kirinya, peluang diantisipasi kita lihat oleh gelandang bertahan. Tapi sayang ditarik keluar dari masukkan pemain penggantinya yaitu Iqbal. Pemain 15 saudara. Iya. Umpan silang pemain pengganti baru masuk saudara, sudah mendapatkan bola melalui Iqbal. Nomor 15 pemain pengganti masuk saja sudah mendapat bola saudara. Itu Iqbal lagi tekanan menyusun serangan melalui pemain belakang saudara. Sayang sekali saudara tidak melihat rekannya dalam posisi kosong, yaitu pemain fullback kanan dari kesebelasan Sungai Rotan ini memberikan kepada ruang sempit saja. Masih melihat rekannya kepada sepak bola akan memberikan baik sekali. Ada di sana kita lihat yaitu Eki nomor 11. Umpan coba dikejar keluar dari sarangannya penjaga gawang. Itu Reno. Ya, berkali-kali kita lihat. 28. Ya, salah seorang pemain. Ya, mohon perhatian wasit bergantian pemain bulldozer tarik keluar. Asulah nomor punggung 23 masuk nomor punggung 7 Puja. Ya, dimasukkan pemain pengganti tenaga baru. Ya, ditarik keluar nomor punggung 23 cukup baik saudara. Yaitu Aslin. Ya, Puja dimasukkan pemain pengganti tenaga baru untuk kesebelasan bulldozer. Angkat bola ke depan saja cukup baik. Antisipasi dengan baik oleh gelandang bertahan dari tim Sungai Rotan ini. Sungai Rotan serangan balik cantik sekali, serangan balik dilakukan perputaran bola saja. Kembali kita amati duel saja di sektor tengah terjadi saudara, kembali duel. Ada Putra di sana, coba dirampas saja, masih dapat dikuasai tapi terjatuh. Kita lihat pergerakan dari Kahar Dinata nomor 14 pemain Jangkung. Kahar Dinata akan melakukan lemparan baik sekali. Kembali dapat dikuasai oleh Kahar, memberikan pemain nomor 7 pemain pengganti dari kesebelasan tuan rumah Sungai Rotan. Umpan ke jantung pertahanan lawan, sayang memencuri rekannya sendiri. Hampir saja saudara, suatu serangan balik begitu cepat yang dilakukan oleh gebrakan oleh pemain dari kesebelasan Sungai Rotan ini. Hampir saja bisa mencetak gol, hampir saja membobol gawang lawan, tapi sayang mementur saja oleh temannya sendiri melalui sundulan. Baik sekali saudara, masih berusaha kita lihat tim tuan rumah ini. Sungai Rotan lagi selalu melakukan tekanan ke sayap kirinya, masih dilakukan oleh Kahar Dinata. Sungai Rotan coba apa yang terjadi, suatu peluang tapi dalam perangkap outset saja. Kita masih salah seorang pemain terlalu cepat memanfaatkan posisi di jantung pertahanan lawan saudara. Maka asisten wasit 2 mengangkat bendera mengadakan offset saja. Kembali perputaran bola, dapat dikuasai dengan baik oleh nomor 10 Jasper, masih Jasper lagi.
suatu pergerakan berawal dari suatu serangan balik begitu cepat yang dilakukan oleh tim Bulldozer Kerinci ini dan mendapat ruang kosong. Kita lihat Yakir berdiri begitu sangat memukau para penonton udara. Ketajaman dari seorang Yakir maupun yang 10 dapat menambah gol kedua untuk kesebelasan dari tamu Bulldozer Kerinci. Maka skor berubah menjadi 2-0. Kedudukan keunggulan untuk kesebelasan tim Bulldozer Kerinci, saudara. Walaupun tertinggal 2 bola, tampaknya tidak patah semangat, selalu melakukan pembalasan, gempuran, serangan ataupun tekanan oleh kesebelasan tuan rumah Sungai Rotan Air Haji, saudara, untuk bisa mengejar ketertinggalannya, mempertipis ketertinggalannya. Ya, baik sekali, saudara. Tampaknya wasit menteri pertandingan antara kesebelasan Bulldozer Kerinci melawan tim tuan rumah Sungai Rotan FC RR Haji. Berakhirlah pertandingan di babak kedua ini dengan skor akhir keunggulan untuk kesebelasan tim tamu Bulldozer FC Kerinci memenangkan laga penentuan seri ini dalam partai semifinal. Maka loloslah kesebelasan Bulldozer Kerinci sebagai pemenang pertandingan seri ini, menempatkan posisi di partai grand final dan sudah lolos kesebelasan dari Kerinci untuk bertengger di babak kelima. Sungai Rotan Air Haji sudah menjalankan tugasnya dengan baik, dengan sempurna, sudah bermain mati-matian dan mampu mungkin untuk bisa menang. Sungai Rotan tampaknya faktor keberuntungan dimiliki oleh kesebelasan dari kesebelasan Kerinci. Oke, kami umumkan sepak bola bahwa besok sore kita masih lanjut pertandingan Ngecek lapor aku ngecek. Selamat buat tim Bulldozer Kerinci 2-0. Oh, sekolahnya. Coach dari tim Bulldozer Kerinci dengan pertandingan yang cukup aktif dan seru pada pertandingan pada sore hari ini antara kesebelasan Sungai Rotan berhadapan dengan Bulldozer Kerinci. Hal spesial apa yang Anda rasakan sebagai coach dari tim Bulldozer ini, Bang? Baik, yang pertama ucapan terima kasih dengan penonton lah sudah antusias datang ke lapangan, baik dari pendukung Sungai Rotan maupun pendukung setempat dari Bulldozer. Banyak, jujur kami dari Bulldozer tidak menyangka antusias penonton dari penduduk setempat luar biasa, sehingga motivasi untuk pemain juga sehingga bisa memenangkan pertandingan sore hari ini. Padahal di babak kedua di pertengahan permainan tadi Bulldozer kita kena kartu merah red card bermain dengan 10 orang itu, tapi tidak mengurangi nilai motivasi motivasi pemain untuk tetap menang. Kira-kira untuk kedepannya strategi apa nih yang dipakai oleh coach untuk tim Bulldozer ini untuk kedepannya dengan pertandingan final? Untuk berikutnya menatap pertandingan final tentunya kami mempersiapkan diri dulu di Kerinci, latihan kami tetap rutin, kemudian mungkin ada beberapa posisi pemain yang akan kita rombak karena ada salah satu pemain yang terkena kartu merah yang berkemungkinan tidak bisa bermain di final.
Channel untuk pertandingan di Cup 7 FCKP Rantos Maenang ini. Mengucapkan salam sukses selalu buat tim Bulldozer, termasuk dengan coachnya secara pribadi. Salam sukses selalu, Bung ya.